Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada anak dengan interception. Lanjut. Dan ini anggota kami, yang pertama ada Dita Putri, yang kedua ada Ika Ajdiah, yang ketiga ada Sekar Nur, yang keempat ada Dewi Sekar, yang kelima ada Mutiara Kartika, yang keenam ada saya sendiri, Sofi Angela, yang ketujuh ada Dewi Prahandini, yang kedelapan ada Eva Putri, yang kesembilan ada Dela Widiani Sirum, yang kesembilan Cici Maisi, yang selanjutnya Meldia Kusuma, dan yang terakhir Siva Syahra. Next. Baik, ini tujuan kami yaitu definisi intercepsi, etiologi faktor resiko, tanda dan gejala, pathway, penata laksana secara medis, dan askep. Berikut akan dibacakan oleh teman saya yaitu Eva. Pada Mbak Eva. Baik, terima kasih Mbak. Untuk yang pertama itu apa? Intussusepsi. Intussusepsi adalah suatu keadaan inversi segmen usus ke segmen usus lainnya. Intussusepsi menjadi penyebab tersering obstruksi intestinal pada bayi dan anak-anak. Puncak insiden tertinggi adalah pada anak usia 4-9 bulan. Kegagalan diagnosis dan terapi dini dapat menyebabkan isepnya usus, perforasi, dan peritonitis yang dapat fatal. Intussusepsi biasanya terjadi pada kalangan berbagai usia, terutama pada usia anak-anak, sedangkan jika intussusepsi yang terjadi pada kalangan dewasa yaitu mayoritas bersifat sekunder, yang disebabkan oleh penyakit lainnya seperti polip, neoplasma, struktur, atau divertikulum. Lanjut. Baik, untuk etiologinya yaitu etiologi dan faktor risiko. Pada anak-anak, sekitar 90% kasus intusepsi merupakan kasus idiopatik. Kasus intusepsi idiopatik seringkali diasumsi karena peristaltik usus yang tidak terorganisasi atau karena hiperplasia limfoid yang mungkin terjadi pada infeksi gastrointestinal, perbedaan asupan makanan pada bayi, ASI antibodi materal, perevasi interpatogen seperti adenovirus dan rotavirus pada berkontribusi pada resiko terjadi intusepsi. Hanya 10% kasus intussusepsi pada anak yang termasuk intussusepsi sekunder, yaitu mempunyai patologi pada usus pada seperti massa vokal atau abnormalitas dinding usus. Adanya patologi pada usus ditandai dengan gejala obstruksi usus yang lebih menonjol, segmen usus yang terjadi intussusepsi lebih panjang, dan adanya cairan bebas intraperitoneal. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dibacakan oleh Mbak Mutiara. Baik, terima kasih Mbak untuk tanda dan gejala. Yang pertama ada tanda intussusepsi menjadi penyebab tersering obstruksi intestinal pada bayi dan anak-anak. Puncak insiden tertinggi pada anak usia 4-9 bulan. Kegagalan diagnosis dan terapi dini dapat menyebabkan usus tanda perforasi pada dan peritonitis yang dapat fatal. Untuk yang kedua ada gejala. Gejala klasik intussusepsi pada anak adalah nyeri perut, muntah, dan defekasi darah yang sering disebut kurang jeli. Namun, ketiga gejala ini hanya muncul pada kurang dari 1 atau 3 anak dengan intussusepsi, dan intussusepsi 2. Intussusepsi sering terjadi pada anak-anak yang merupakan kasus lengkap pada dewasa. Lanjut, Mbak.
Ini untuk pathway-nya. Baik, yang selanjutnya, Mbak, akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Cici. Lanjut, penata laksanaan secara medis. Yang pertama, stabilisasi pasien. Langkah pertama adalah memastikan anak dalam keadaan stabil. Hal ini mungkin melibatkan pemberian cairan intravena untuk mengatasi dehidrasi dan kehilangan elektrolit yang terjadi akibat muntah dan diare. Kedua, reduksi edema. Enema. Pada beberapa kasus, dokter dapat mencoba mereduksi intussusepsi dengan memberikan enema udara atau enema barium. Prosedur ini bertujuan untuk mendorong usus kembali ke posisi normalnya. Namun, ini hanya efektif jika intussusepsi belum terlalu parah dan tidak ada tanda-tanda gangguan sirkulasi. 3. Pengamatan. Setelah pemberian enema, anak perlu diamati untuk melihat apakah intussusepsi telah berhasil dikurangi. Jika tidak atau jika ada tanda-tanda gangguan sirkulasi atau komplikasi lainnya, intervensi bedah mungkin diperlukan. Lanjut. Keempat, intervensi bedah. Jika langkah-langkah non-bedah tidak berhasil atau jika kondisi anak memburuk, maka pembedahan akan diperlukan. Prosedur bedah ini bertujuan untuk menghilangkan intussusepsi dan memperbaiki segala kerusakan yang terjadi pada usus. 5. Perawatan pasca operasi. Setelah operasi, anak akan memerlukan perawatan pasca operasi termasuk pemantauan cermat terhadap kemungkinan komplikasi seperti infeksi dan gangguan usus. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan dilanjutkan oleh Mbak Andin. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk diagnosa keperawatannya, pertama ada nyeri akut berhubungan dengan invaginasi usus. Kemudian yang kedua ada resiko ketidakseimbangan cairan berhubungan dengan disfungsi intestinal. Selanjutnya yang ketiga ada disfungsi mortabilitas gastrointestinal berhubungan dengan intoleransi makanan. Next. Kemudian untuk SLKI-nya, yang pertama ada tingkat nyeri L08066, kemudian yang kedua ada keseimbangan cairan L03020, kemudian yang ketiga ada motilitas gastrointestinal L03023. Next, akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Meldi. Baik, untuk SLKI, untuk yang pertama yaitu tingkat nyeri dengan kode L08066. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, sikap proteksi menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun, muntah menurun, mual menurun, frekuensi nadi membaik, pola nafas membaik, tekanan darah membaik, nafsu makan membaik, pola tidur membaik. Kemudian yang kedua yaitu keseimbangan cairan dengan kode L03020. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan keseimbangan cairan pasien dapat meningkat. Dengan kriteria hasil, membran mukosa lembab meningkat, asupan makan meningkat, dehidrasi meningkat, intake cairan membaik, tugor kulit membaik, berat badan membaik. Kemudian yang ketiga yaitu motilitas gastrointestinal dengan kode L03023. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan motilitas gastrointestinal pasien dapat membaik dengan kriteria hasil nyeri membaik, kram abdomen membaik, mual menurun, muntah menurun, diare menurun. Kemudian akan dilanjutkan kepada rekan saya. Baik, dilanjutkan oleh Kak Sekar.
Baik, selanjutnya ada Siki. Yang pertama ada manajemen nyeri dengan kode 108238. Yang kedua ada manajemen cairan dengan kode 103098 dan pemantauan cairan dengan kode I03121. Yang ketiga, kemudian manajemen nutrisi dengan kode I03119. Selanjutnya yaitu manajemen nyeri dengan kode I08238. Yang pertama, tindakan yang dilakukan observasi, mengidentifikasi lokasi, karakteristik durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri. Yang ketiga, identifikasi respon nyeri dan yang identifikasi faktor yang memperberat dan memperringan. Kemudian monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan. Selanjutnya, monitor efek samping penggunaan analgetik. Tindakan selanjutnya yaitu terapeutik. Berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, bisa dengan kompres hangat atau kompres dingin. Kemudian kontrol lingkungan yang berberat rasa nyeri, misalnya ruangan, pencahayaan, kebisingan. Kemudian fasilitas istirahat dan tidur. Selanjutnya, pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Tindakan selanjutnya yaitu edukasi. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Jelaskan strategi meredakan nyeri. Anjurkan monitor nyeri secara mandiri. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat. Ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Kolaborasi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Tami. Baik, untuk Siki yang kedua yaitu ada manajemen cairan dengan kode I03098. Yang pertama itu ada observasi, yang dimana monitor status hidrasi, misalnya pada frekuensi nadi, kekuatan nadi, akral, pengisian kapiler. Lalu ada kelembapan mukosa, turgor kulit, dan tekanan darah. Lalu monitor berat badan harian, monitor berat badan sebelum dan sesudah dialisis, monitor hasil pemeriksaan laboratorium, misalnya pada hematokrit, Na, K, C1, berat gen uri, urn, sama bun. Lalu ada monitor status hemodinamik, yaitu misalnya pada MAP, CVP, PAP, PCWP jika tersedia. Lalu ada terapeutik. Catat intake output dan hitung batas cairan 24 jam, berikan asupan cairan sesuai kebutuhan, berikan cairan intravena jika perlu. Yang terakhir kolaborasi, yaitu kolaborasi pemberian diuretik jika perlu. Untuk intervensi tambahannya yaitu pemantauan cairan dengan kode I03121. Ada observasi, yaitu monitor frekuensi dan kekuatan nadi, monitor frekuensi nafas, monitor tekanan darah, monitor waktu pengisian kapiler, monitor elastisitas atau turgor kulit, monitor jumlah, warna, dan berat jenis urin, monitor kadar albumin dan protein total, monitor hasil pemeriksaan serum, misalnya pada osmolaritas serum, hematokrit, natrium, kalium, dan bun. Lalu monitor intake dan output cairan, serta identifikasi faktor ketidakseimbangan cairan. Untuk terapeutiknya yaitu atur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien, dan dokumentasi hasil pemantauan. Dan edukasinya, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, informasikan hasilnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh
Kak Syifa. Baik, untuk psiki yang ketiga, manajemen nutrisi dengan kode 103119. Untuk observasinya, identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi dan intoleransi makanan, identifikasi makanan yang disukai, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, monitor asupan makanan, monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Untuk terapeutiknya, lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu, berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi, berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein, berikan suplemen makanan jika perlu. Untuk edukasinya, anjurkan posisi duduk jika mampu, ajarkan diet yang diprogramkan. Dan untuk kolaborasinya, kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan, misalnya pereda nyeri, antiemetik jika perlu, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Baik, untuk kesimpulannya yaitu intussusepsi dapat terjadi pada segala usia, paling sering pada anak-anak. 3 gejala klinis meliputi nyeri perut, muntah, dan BAB. Darah jarang ditemukan tetapi memiliki nilai prediktif diagnosis tinggi. USG dan CT scan sangat berguna untuk membantu diagnosis. Terapi pilihan kasus intussusepsi tanpa penyulit adalah reduksi enema yang juga bisa sebagai alat diagnosis. Tindakan operasi merupakan pilihan jika intussusepsi disertai penyulit atau reduksi enema gagal. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas presentasinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.